Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu aliman wa muta'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian, jamaah majlis ta'lim kaum ibu al-awwabin, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama al-mukarramah guru kita Ibu Ustazah Amsiyah, Ibu Ustazah Tati, dan juga pimpinan majlis ta'lim Bu Ustazah Lucy Trusina. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita kembali dapat duduk berkumpul di masjid yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka melaksanakan ta'lim, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus memenuhi kebutuhan jiwa kita, dan dalam rangka memberikan vitamin dan gizi buat jiwa kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca ummul kitab suratul Fatihah, yang mana kita mohon kepada Allah semoga kita semua ibu-ibu jamaah senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi
Mustafa baligh maqasidana wal ali wa sahbi summa tabi'ina fahum ahlu taqa wan nuqa wal hilmi wal karami ya rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu jamaah sekalian, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini saya diminta untuk menggantikan dulu Ustadz Nasruddin yang punya kesibukan. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, bahkan termasuk tokohnya tabi'in. Tabi'in itu adalah ulama-ulama yang hidup pada zaman setelah sahabat. Nah, itu namanya tabi'in. Setelah sahabat-sahabat meninggal dunia, ya, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Selesai masa mereka, kemudian muncullah yang disebut dengan tabi'in. Jadi tabi'in itu pengikutnya yang mengikuti sahabat Nabi, tapi nggak sempat ketemu sama Nabi, nggak sempat berjumpa dengan Nabi. Kalau sahabat sempat berjumpa dengan Nabi, namanya tabi'in, namanya sahabat. Jadi ada seorang tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya yang dapat merusakkan hati ada 6 hal, ada 6 sebab yang menjadi atau membuat hati kita menjadi rusak. Kalau hati sudah rusak, ini sangat membahayakan kehidupan kita, Bu. Sebab hati itu adalah pemimpin di dalam tubuh kita. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiya al-qalbu. Bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu daging, segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh tubuh yang lain. Sebaliknya, kalau segumpal daging ini rusak, jelek, maka rusak pula, jelek pula anggota tubuh yang lainnya. Apakah itu? Ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati manusia inilah yang menjadi penentu, yang dapat menentukan bagaimana perilaku ya anggota tubuh kita yang lain. Mata kita mau lihat apa, mau nonton apa, tergantung hati kita.
Ibu kalau hatinya lagi nggak enak biasanya pengen nonton apa dah? Biasanya pengen nonton dangdut ya, supaya seneng gitu. Ya, atau nonton yang enak-enak, yang bikin ketawa, yang lucu-lucu. Kenapa? Sebab hati lagi nggak enak. Ya, kalau punya duit maka jalan-jalan ke mall, ngilangin puyeng. Pulang ke rumah puyeng lagi aja. Nah, ya. Jadi hati begitu, Bu. Hati ini yang nentuin gimana tingkah laku anggota badan kita yang lainnya. Hati lagi nggak enak, kuping juga nggak enak tuh. Hati kita nggak enak, mulut kita ngomong nggak enak. Di contoh, hati lagi kesel buat sama laki. Biasanya mulut ngikutin. Anak nggak tahu taunya, anak diomelin. Tuh bocah kagak tahu apa-apa, pelampiasan. Kenapa? Sebab hati lagi nggak enak. Biasa begitu. Biasanya ibu-ibu sono jauh, soal dijonggol. Lah bocah nggak tahu taunya dimaki-maki, diomelin. Ya, kenapa? Lagi kesel sama laki. Ya, nutup pintu, gubrak kencang banget. Jendela dibanting. Ya. Apa beda tuh? Kenapa? Sebab hati lagi nggak enak. Tuh. Jadi semua yang menjadi komando kehidupan kita itu adalah hati atau jiwa. Itu kata Nabi begitu dalam hadis sahihnya. Jadi ya, idza saluhat, apabila hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita akan baik. Sebaliknya kalau hati kita jelek, hati nggak enak, maka juga ikut-ikutan. Mata, mulut, ya. Mulut nggak enak ngomongnya udah. Lagi gedeg sama laki, mulut kagak enak ngomongnya. Kalau kita nggak punya iman. Tapi kalau kita punya iman, sebab kita suka rajin ke pengajian, insya Allah nggak gitu-gitu amat. Amat aja nggak begitu. Ya, jadi nggak gitu-gitu amat. Masih ada kendalinya, masih ada barometernya, masih ada yang bikin nahan. Kenapa? Iya, gua suka ngaji. Tiap Sabtu di pengajian Al-Awabin, Ilok tukang ngaji ngomongnya begitu. Ya, tuh dijaga. Kenapa? Hati yang bikin kita nggak enak. Jadi dengan sebab hati nggak enak, semua ke bawah tuh, ke anggota badan yang lainnya. Nah, kalau hati kita tenang, jiwa kita enak, adem, ayem, mutmainnah, sakinah, tenang, maka juga kebagian kepada anggota badan yang lainnya. Ibu lagi tenang hatinya, habis pulang ngaji nih ntar nih, kayaknya adem banget, tenang jiwa kita, ya. Nah itu ke bawah nyampe rumah. Dibawa ilmunya sampai rumah dengan jiwa yang tenang, maka juga akan berpengaruh kepada anggota badan yang lainnya. Nah ini kata Imam Hasan Al-Basri, ada 6 penyebab yang bikin hati kita nggak enak, yang bikin rusak bahkan hati kita. Apa itu 6 perkara? Awaluha, yang pertama, yuznibuna biroja'it taubati. Yang bikin hati kita rusak pertama apa? Yaitu kita ngelakuin dosa sambil mengharapkan ampunan Allah. Nggak apa-apa, nggak sembahyang, ntar juga Allah ngampunin, karena Allah Maha Pengampun. Nggak apa-apa, sekali-kali ngelawan sama laki, misalkan ini, bukan di sini ibunya, Allah sono jauh. Nggak apa-apa, sekali-kali, ntar juga laki gue maafin, misalkan itu,
Ya. Jadi orang yang ngelakuin dosa, dia sambil mengharapkan itu tadi ampunan Allah, padahal memang Allah Maha Pengampun, tapi jangan jadi sengaja, jangan disengaja-sengajain. Mentang-mentang Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, kita ngelakuin dosa seenaknya. Ya kalau kita sempat minta ampun, sempat taubat, tapi kalau kita kejadiannya kita ngelakuin dosa, ngelakuin maksiat, ngelakuin kemungkaran, belum sempat taubat atau mati, nah ini masalahnya. Ya, belum sempat Allah maafin kita belum sempat taubat, tahu-tahu mati. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kita kudu hati-hati. Sebab kematian itu kapanpun, dimanapun. Jadi jangan kita menganggap enteng satu perbuatan dosa. Ya, walaupun Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tapi jangan dijadikan alasan untuk kita seenaknya ngelakuin dosa. Nah, ini jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan, ini yang menjadi penyebab rusaknya hati kita ngelakuin dosa kepada Allah sambil mengharapkan rahmat Allah. Nah, ini adalah sebuah angan-angan, ya, dan tidak boleh kita selalu ada ya pendapat semacam itu. Memang Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tapi ingat Allah juga Maha Al-Muntaqim. Apa itu Al-Muntaqim? Maha Pendendam. Hamba-hambanya yang gak mau ngelakuin ibadah, gak mau sembahyang, gak mau ngaji, nggak mau ngelakuin kebaikan, bahkan dia ngelakuin maksiat seenaknya, Allah ancam, innallaha syadidul iqab. Ya, Allah Maha pedih azabnya. Innallaha dzuntiqam, Allah Maha ya memiliki hukuman kepada hambanya yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita ngelakuin dosa bukan sengaja-ngaja. Kalau nggak sengaja maklum namanya khilaf. Lagi khilaf ini siang bolong, lagi puasa lupa, itu khilaf, nggak apa-apa, dimaafin. Ya. Lagi mau nyuci baju, dompet laki jatuh, duit nongol 2 lembar. Comot selembar. Lagi khilaf, ya, boleh nggak itu? Kalau ibu punya duit, jangan. Tuh, ya. Tapi kalau nggak punya duit, ambil dah selembar. Ntar laki pulang, masakin dah yang enak. Wah, tumben nih kata laki kita, masak enak banget. Ya, duit boleh nemu. Nemu di mana dompet? Atau duit. Iya, ya. Nah, jadi ya, kekhilafan itu nggak apa-apa. Ya, sebab anak Adam itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Itu. Walaupun kita udah berusaha mati-matian menjauhin kemaksiatan, menjauhin dosa, kadang-kadang ada aja itu setan tuh perangkapnya bikin kita ngelakuin dosa. Kan memang begitu, setan, iblis itu udah janji sejak Allah ciptakan dulu dia akan menggoda umat manusia dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Supaya apa? Dia mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya nanti. Dengan berbagai macam cara dan upaya itu, iblis berusaha menggelincirkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau khilaf enggak apa-apa, tapi kalau yang sengaja, bahkan ada yang nantangin, ya, nantangin hukum Allah. Kayak orang yang bulan puasa siang bolong sengaja ngopi di jalanan, itu kan nantangin syariat Allah. Ya,
Bukannya ngormatin, bukannya menghargai yang pada puasa, dia sengaja siang bolong. Ya makan minum di tempat umum. Bahkan Allah sudah mengatakan dalam surat Yasin yang ibu baca tiap malam Jumat. Ya, apa kata Allah? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu kan? Apakah manusia nggak ngelihat waktu diciptain dulu min nutfah, dari sperma, air mani yang nggak ada harganya tuh. Kita ini manusia nih, ya, kita ini diciptakan Allah min nutfah, daripada sperma yang dijual kagak laku, ya. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba tuh manusia jadi pembangkang yang nyata kepada Allah. Dulu nggak ada nilainya kita, ya, diciptakan Allah berikan kesempatan hidup di alam dunia, jadi bayi, anak-anak, balita, remaja, dewasa, tiba-tiba menjadi pembangkang yang nyata, lawan sama Allah, ya, lawan, merengkal. Nah itu jamaah sekalian. Jadi yang pertama ingat, yang bikin hati kita rusak adalah sengaja ngelakuin dosa berkali-kali berulang-ulang dengan harapan mendapatkan ampunan gitu. Jadi dosa jangan sengaja. Dosa itu kalau bisa yang kita nggak sengaja, namanya khilaf, lupa, ya, itu yang dimaklumi dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'lamun. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang bikin rusak hati kita itu adalah kita punya ilmu pengetahuan tapi nggak kita amalin. Kita udah sedikit banyak tahu, paham hukum agama, tapi kita nggak amalin. Kita nggak praktekin dalam kehidupan kita. Nah ini lama-lama bisa rusak hati kita, Bu. Contoh, ibu tahu pahala sholat sunat duha di waktu pagi, usahakan diamalin tuh, walaupun timbang 2 rakaat, yang penting diamalin. Ya, misalkan ibu tahu hukumnya sholat sunnah qabliyah subuh, yang pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Orang kaya bukan orang yang duitnya triliunan, bukan yang punya perusahaan banyak, bukan yang tabungannya banyak, bukan yang punya ini punya itu. Kata Nabi, orang yang kaya yang sholat subuh 2 rakaat sunnah qabliyah subuh, itu orang yang paling kaya. Kenapa? Dia punya dunia bahkan lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Jadi ibu-ibu kalau subuh bangun, habis azan di masjid selesai, jangan langsung salat subuh, sunnah dulu 2 rakaat. Itu sangat sekali dianjurkan, disunnahkannya kuat sekali, sebab di situ banyak mengandung pahala buat kita. Kebaikan yang begitu banyak Allah sediakan bagi hambanya yang sholat sunnah qabliyah subuh. Lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Nah itu kita tahu tuh ilmunya, kita amalin, kita pakai, kita praktekin. Nah disitulah yang namanya faedahnya ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ngaji begini, ibarat nanam, numbuh, ada buahnya. Buahnya itu apa? Itu kita mengamalkan ilmu, itu buahnya ilmu. Kalau kita ngaji, nanam pohon, tumbuh tuh pohon, tapi nggak ada buahnya. Bagaimana kita bisa menikmati pohon itu kalau nggak ada buahnya? Maka pohon yang tidak berbuah tidak akan ada gunanya, sedikit manfaatnya. Maka ilmu itu, ya, buahnya adalah diamalin. Jadi manis kita ibadah. Lezatnya ibadah itu dengan kita mengamalkan ilmu. Kita akan merasakan, ibu
Pernah nggak ngerasain tuh ibadah kayaknya enak gitu, ya adem, lezat, kayak kita makan jengkol sama sambal terasi, kan enak banget tuh siang bolong. Serasem, ya, sama pepes ikan peda, sama pepes oncom, ya, enak banget kita makan, duduk di balai dah tuh, balai bambu zaman dulu. Itu kita makan nikmat sampai nambah, udah bingung nih nambah yang keberapa kali, lupa udah, saking enaknya, nambah lagi. Kenapa? Kita menemukan lezatnya makan di situ. Nah, ibu coba berusaha mendapatkan lezatnya, manisnya ibadah. Jadi ibadah bukan jadi kewajiban, bukan malah jadi beban, tapi jadi kebutuhan. Kita sholat ini 5 waktu, kita ngaji itu bukannya kewajiban semata-mata, kebutuhan kita. Allah nggak butuh sholat kita. Ibu-ibu pengajian awabin kagak ada yang ngaji, bodoh amat kata Allah. Iya. Nih di kampung kita nggak ada yang sembahyang jamaah, bapak-bapak, bodoh amat kata Allah. Bahkan di Indonesia, di dunia nggak ada yang sembahyang, bodoh amat. Allah nggak peduli. Ya, sebab kita sholat, kita ngaji, kita ibadah buat kita, buat bekal nanti pulang kampung ke alam akhirat, alam baka, alam kekal. Ibu kemarin pulang kampung lebaran, ya. Ada yang ke Lampung nyeragil pulang ke Lampung. Ada yang ke Cirebon, ada yang ke Tegal. Saya pulang kampung ke Keranji. Walaupun deket tetap kudu bawa oleh-oleh, bawa bekal kan. Emang pulang kampung ke Keranji jalan kaki. Ngungkuk kayak zaman dulu jalan kaki, nanti yang sendal. Orang belok zaman dulu mah. Nah, sedekat-dekatnya kita pulang kampung kudu ada bekal, apalagi pulang ke alam kampung yang abadi nanti. Yang kita udah gak bakal balik lagi ke dunia selama-lamanya kita tuh. Ada alam kubur, ada alam kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul hisab, ada jembatan. Wah, banyak banget tuh, Bu. Yang bakal kita lewatin tuh. Panjang nanti kita bakal jalanin hidup di sono. Nah, jadinya Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu saat ini mempunyai anak-anak yang pada baik, soleh, soleha, nggak ada yang macam-macam, mungkin itu berkah ibadah kita. Ya, mungkin itu berkah kita ngaji, berkah kita ibadah, sholat 5 waktu, sholat duha dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua yang dapat merusakkan hati kita adalah kita punya ilmu tapi nggak dipakai. Yang gampang-gampang lah ibu ngaji tuh tadi, ada yang baca Iqra, ada yang baca Quran. Kan tahu ilmunya mana yang dibaca panjang, mana yang pendek. Mana yang dibaca 2 harokat, mana yang dibaca 5 harokat, 6 harokat. Kalau 2 harokat 2 ketokan. Tok tok tuh. Mat tabi'i atau mat asli. Iya. Itu 2 ketukan. Iya. Jangan panjang-panjang. Kalau kita bacanya kelebihan, iya karena, nah kelebihan itu lewat. Iya karena abudu wa iya, banyakan. Ya. Jadi mat tabi'i, mat asli 2 ketokan, tok tok. Oh, itu tajwid namanya. Nah itu ibu pakai, diamalin pas ngaji. Lama-lama ilmunya manfaat, dipakai pas ngaji Quran, dipakai tajwidnya mana panjang, mana pendek, mana idgham bi gunnah, mana bila gunnah, ya mana ikhfa, mana iklab, ya. Kalau idgham bi gunnah dimasukkan dengan dengung, bila gunnah dimasukkan tanpa dengung, ya. Kalau ikhfa samar,
iklab dibalik, kol-kolah dibalik, kol-kolah sugro, kol-kolah kubro. Ya, jangan kalah sama penyanyi. Ada penyanyi pada pakai ilmu tajwid. Ada tuh penyanyi dangdut. Namanya siapa tuh? Mansur apa siapa? Ya. Pokoknya pakai tajwid dia. Saya nggak contohin, nggak enak. Ya, jadi ibu jamaah sekalian, yang kedua ingat-ingat ya, yang bikin rusak hati kita punya ilmu kagak nggak dipakai. Jadi ibu sedikit punya ilmu diamalin, nanti lama-lama itu ilmu bawa berkah, manfaat. Orang dulu kan ilmunya nggak ada yang banyak-banyak. Ya, orang tua kita dulu nggak ada yang tinggi sekolahnya. Nggak ada yang sampai kuliah, nggak ada yang sampai ke Timur Tengah, tiba ngaji kalong di kampung, tapi pada dipakai ilmunya, manfaat. Tuh mak saya waktu datang penutupan ya, mak saya nggak ngaji kemana-mana bu, mak saya tibang MI juga kagak tamat, tapi karena memang dia mengamalkan ilmu, ngajar dikit-dikit, alhamdulillah. Saya mondok 4 tahun, kuliah S1 selesai, adik saya mondok juga kuliah S1 selesai, ada saya yang kedua sekolah perawat sampai selesai, itu boleh ngajar doang, berkah ngaji itu ya, alhamdulillah. Tahadus bin ni'mah ya, apalagi yang ustazah kita depan ini, guru-guru kita, ustazah Am, ustazah tadi, nah, ini ustazah lu sudah mulai banyak mengamalkan ilmu, alhamdulillah. Dikit-dikit nanti lama Allah akan angkat derajatnya tuh. Yang ngangkat kita bukan orang, Allah. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang yang punya iman dan punya ilmu. Orang punya ilmu bu, punya ibadah, punya iman, nyompot di pojokan, Allah angkat derajatnya. No ustad no, panggil ustad, undang, nyompot di pojokan, Allah tahu. Oh iya no, saya panggil. Ustad datang belakangan, tat sini tat, duduk depan tat, belakangan datangnya, duduk di depan dia mah. Hidangannya lain kalau ustadz makan. Ada pisang Ambon gede-gede, ada kelengkeng, ada anggur. Lah, iya, coba jamaah tiba salak doang. Susah buat bukain atu-atu. Tuh, itu yakin tuh. Nah ada ustadz dari istrinya tuh ya. Kalau pulang laki bawa besek mah ya. Adalah, iya. Ya, ini jamaah berkahnya ilmu. Amalin dikit-dikit, jangan ibu-ibu yang pada mulai selawatan, alhamdulillah tuh tadi siapa selawatan, nggak apa-apa gantian dikit-dikit. Saya lihat wah ini kayaknya lain yang selawatan, siapa nih ya? Nah ya nggak apa-apa gantian tiap minggu yang selawatan dapat pahala. Ilmu mengamalkan ilmu namanya itu ya. Jadi ilmu biar kata dikit, yang penting dipakai, diamali, nanti bakal menjadi syafaat penolong kita di alam akhirat. Ya, amin ya robbal. Nah, itu jamaah sekalian. Ya, masih ada 4 lagi tentang ya yang menjadi sebab rusaknya hati kita. Ya, ini kalau jelasin hari ini nggak cukup selesai sampai jam 3, panjang soalnya. Jadi ibu jamaah sekalian, ibu yang udah ngaji sedikit demi sedikit, ilmunya dipakai, diamalkan, dipraktekkan. Minimal buat kita pribadi dan juga buat keluarga kita, tuh, anak-anak kita, suami kita, lingkungan kita. Udah bu ya? Udah bu? Udah belum nih? Saya mah gimana ibu? Mau panjang atau pendek? Hah? Cengani mau panjang pendek. Ya. Kepanjangan kesian. Kependekan juga gak enak ya. Ya ibu jamaah sekalian, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Dan jangan lupa ibu-ibu tolong bilangin suaminya besok subuh di masjid kita ada kuliah subuh ya. Kita mah ngajakin aja bang, besok no subuh bangun jamaah di masjid, ada kuliah subuh biar kita rame masjid kita, syiar, dan udah disiapin sarapan sama nasi uduk
Nah, jadi dapat ngaji, dapat ilmu, kenyang jasmani, kenyang rohaninya dapat semua tuh, ya. Kan enak kalau gitu kita ngaji ya. Boleh berjamaah sekalian, mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa, jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.